Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai korupsi dana PON Papua senilai 900 juta rupiah. Razia kendaraan selama 2 pekan, Polresta Manokwari tilang 235 pengendara. Ratusan polisi di Mimika ikut upacara Sumpah Pemuda. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang senilai 978 juta rupiah yang diduga kuat hasil korupsi dana PON Papua dari salah seorang tersangka berinisial RL. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menyita uang dugaan korupsi dana PON Papua sebesar 6,4 miliar rupiah lebih dari salah satu vendor bidang pemasaran sub-bidang venue PON Papua. Uang ratusan juta tersebut disita dari salah seorang vendor berinisial A. Menurut Kasidik Pitsus Kejati Papua Dedi Sawaki, uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran dari nilai kontrak 19 miliar rupiah. Namun tersangka RL mengirim 24 miliar rupiah ke rekening vendor A. Dedi mengatakan hingga saat ini total uang yang berhasil diselamatkan negara mencapai 10 miliar rupiah lebih dari 2 vendor. Selain itu, Kejaksaan juga menyita laptop dan ponsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kembali menyita uang tunai itu sejumlah 978.840.230 rupiah. Upaya penyitaan ini dalam rangka memperkuat pembuktian pada tahap penyidikan yang selanjutnya akan digunakan pada tahap penuntutan dan di pengadilan nanti. Penyitaan ini apabila ditotalkan sekitar 10 miliar lebih yang berhasil telah disita oleh tim penyidik Kejati Papua. Selain uang tunai, itu ada penyitaan berupa handphone dan barang-barang lain yang kemudian diambil alih oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian nanti. Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut. Untuk itu, ia meminta kepada saksi untuk kooperatif untuk membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana PON Papua. Sejak kasus ini bergulir, Kejati Papua sudah menetapkan 4 orang tersangka dan memeriksa 90 saksi. Adalah pengembalian kerugian negara. Jadi inti pemulihan kerugian keuangan negara. Intinya adalah bukan kita memenjarakan orang sebanyak-banyaknya dalam penjara, tetapi bagaimana uang negara itu bisa dipulihkan. Itu intinya dari dugaan tidak korupsi. Intinya itu Undang-Undang Nomor 3199 tentang Perubahan 2021 itu intinya itu tuh. Inti deliknya itu apa? Dugaan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara. Jadi intinya itu di situ. Kalau sudah dikembalikan, dipulihkan kerugian keuangan negara, maka negara tidak lagi keluarkan uang. Orang di penjara, nanti negara keluarkan uang lebih banyak lagi. Kasus dugaan korupsi PON ke-20 Papua merupakan kasus luar biasa yang melibatkan banyak pihak, bahkan pejabat. Kejati Papua saat ini telah menahan 4 orang tersangka, namun tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang dan jumlah tersangka akan bertambah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Razia kendaraan yang digelar selama 2 pekan saat operasi Zebra 2024 ternyata tidak membuat efek jera pengendara, terutama pengendara motor. Polresta Manokwari menjaring 235 pengendara karena berbagai pelanggaran. Bahkan ratusan motor ditahan di kantor polisi karena bermasalah. Wakasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Ismail mengatakan kesadaran pengendara masih minim tentang aturan lalu lintas, sehingga banyak yang ditilang. Dalam hal ini, operasi Zebra mengedepankan peneguran dan apabila terdapat pelanggaran yang menonjol, maka akan diberi tindakan.
secara tilang. Selama operasi zebra selama 11 hari, kami sudah menjaring sekitar 235 pelanggar yang ditegur atau peneguran, 30 pelanggar yang dikenakan tilang. Operasi zebra ini menitik beratkan atau tujuannya membuat tertib masyarakat tertib berlalu lintas, diantaranya 1. Penggunaan helm, 2. Kelengkapan kendaraan, yang ketiga boncengan lebih daripada 2 orang, yang keempat mengendari kendaraan dipengaruhi oleh minuman keras atau alkohol. Jadi berkendara dengan menggunakan handphone atau HP. Dalam penanganan ini kami yang paling utamakan ya dari keseluruhan yang ditentukan. Jadi yang paling banyak kita berikan tindakan adalah pengguna kendaraan roda 2, roda 4, roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Kendaraan roda 4 kita peneguran yang tidak membayar pajak secara rutin atau tidak disiplin bayar pajak. Polisi mengimbau pemilik kendaraan segera melengkapi dokumen dan mengambil kendaraan yang ditahan polisi. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan personel Polres Mimika bersama Brimob Batalion B Polda Papua mengikuti upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di lapangan Mapolres Mimika Senin kemarin. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta meminta anak buahnya bekerja dengan semangat dalam melayani masyarakat. Kepemimpinan 2024 ini kita berharap seluruh SDM, terutama pemuda-pemuda kita, mempunyai kualitas yang makin lebih baik. Pemimpin negara itu kan ada di pemuda. Jadi kami berharap seluruh pemuda pada dasarnya sudah SH, dalam artian sadar hukum, itu yang utama ya, sadar hukum itu bisa berkehidupan sosial yang baik, kurangi, jauhi hal-hal yang negatif, miras, narkoba, supaya SDM pemuda kita bisa kita andalkan. Kapolres juga mengingatkan polisi tidak boleh melakukan tindakan tercela yang membuat nama baik kepolisian tercoreng. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus rabies saat ini tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah tertentu, Pemda setempat menggalakkan vaksinasi dan depopulasi hewan penular rabies untuk mencegah penyakit ini tidak menular. Dinas Kesehatan Merauke sudah mengambil langkah antisipasi, kendati penyakit menular rabies belum terdeteksi di Merauke. Kira-kira seperti apa gejalanya tuh yang terjangkit rabies itu? Dia akan jadi mirip. Itu kalau di manusia biasanya sampai ya sama dengan tanda infeksi umum ya, pasti ada demam, kemudian ada keradangan, hitam. Kemudian karena itu dia saraf ya buat ciri-ciri saraf. Ya. Mungkin perlu dikonfirmasi juga dengan peternakan dan kesehatan hewan. Karena itu penularannya kan lewat binatang atau anjing yang terinfeksi. Nah, mungkin penting untuk masyarakat mengetahui tanda-tanda anjing yang atau binatang yang terinfeksi rabies. Nah, itu coba bisa dikonfirmasi dengan peternakan atau kesehatan hewan. Apa sih ciri-ciri ini kan yang perlu diwaspadai. Rabies adalah penyakit mematikan. Gejala rabies umumnya demam, badan lemas, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, penurunan nafsu makan, dan lain sebagainya. Dinas Kesehatan juga mengimbau warga yang memelihara binatang seperti anjing dan kucing sebaiknya berkonsultasi dengan dinas terkait untuk mengetahui apakah hewan piaraan terjangkit rabies atau tidak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
KPU Merauke bekerja ekstra keras menjelang pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke sejauh ini sudah menerima sebagian surat suara yang dikirim dengan menggunakan pesawat udara. Surat suara yang tiba tersebut meliputi 44 koli surat suara untuk pilkada gubernur dan surat suara untuk pemilihan bupati sebanyak 20 koli. KPU masih menunggu 68 koli surat suara yang saat ini dalam proses pengiriman. Adapun logistik pilkada yang sudah tiba di Merauke ini per tanggal 23 Oktober adalah surat suara gubernur itu sebanyak 44 koli. Kemudian surat suara bupati dan wakil bupati sebanyak 20 koli. Masih kurang 68 koli. Sementara saat ini sedang diatur pengirimannya via udara, pesawat, sehingga diharapkan dalam 1-2 hari ke depan sudah tiba dan sehingga sudah lengkap. Dan kami KPU bisa lebih konsentrasi untuk melakukan sortir dan lipat saja. Rencana untuk pelipatannya kapan, Pak? Menunggu lengkap dulu. Artinya masuk minggu depan itu sudah mulai di-start untuk dilakukan pensortiran dan pelipatan. Sambil menunggu surat suara berikutnya, KPU Merauke akan menyortir satu persatu surat suara untuk mengecek kondisi dan kualitas surat suara. Jika tidak ada masalah, KPU segera akan melipat surat suara dan menunggu untuk pendistribusian ke seluruh TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke, Papua Selatan pada hari Minggu menggelar debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati di salah satu hotel di Merauke. Agar masyarakat bisa menyaksikan debat secara langsung, KPU memasang 4 layar lebar di beberapa kawasan di Merauke. Layar lebar dipasang karena tidak semua warga bisa masuk ke lokasi debat. Sebagian warga menyambut baik langkah KPU Merauke memasang layar lebar untuk menyiarkan debat sehingga mereka bisa mengetahui visi dan misi pasangan calon. Ini kita masyarakat juga tahu dan melihat visi-misinya ya. Mendengar visi-misi mereka, siapa di antara mereka ini. Bagus sekali, Pak. Di Merauke ini bisa maju dan berkembang. Oh gitu. Jadi cukup bisa dengar visi misi ya. Ya. Artinya menyambut baik dengan visi misi. Menyambut baik dan optimis sekali, Pak. Tapi ini orang kurang ya, enggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Debat menghadirkan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke, yakni pasangan nomor urut 1 Guntur Ohoi Wutun dan Prayogo, pasangan nomor urut 2 Christian dan Kusmanto, pasangan nomor urut 3 Hendrikus Mahuse dan Ridwan, dan pasangan nomor urut 4 Yosep Gepse dan Fauzun Nihaya. Keempat pasangan ini saling memaparkan visi dan misi mereka terkait transportasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, serta isu lainnya. Namun sayang dari pantauan di lokasi, masyarakat kurang berminat menyaksikan debat pertama sehingga warga yang datang menyaksikan debat di layar lebar tidak banyak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke terus memantapkan pelaksanaan pilkada di Merauke. Pada hari Minggu, KPU kembali menggelar sosialisasi kepada organisasi kepemudaan yang berlangsung di salah satu kafe. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan sosialisasi ini akan membantu KPU mensosialisasikan pilkada bagi para pemuda agar mereka paham dan tidak terlibat dalam money politik dan berita hoaks. Sosialisasi dalam bentuk dialog bersama organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Merauke ini. Jadi kami mengundang OKP-OKP dari organisasi kepemudaan yang ada. Nah, harapannya dengan dialog yang lebih santai ini, sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada tahun 2024 bisa berjalan. Dan kami berharap juga sehingga para pemuda yang tergabung dalam OKP-OKP atau organisasi kepemudaan yang ada ini dapat juga membantu kami, KPU Kabupaten Merauke, dalam melaksanakan pilkada di tahun 2024 ini dengan aman, damai, dan kemudian bisa menjadi juru damai lah. Para pemuda ini menyampaikan penyampaian untuk pelaksanaan pilkada, mengawal pilkada ini anti hoax, anti rusuh dan sebagainya. Itu harapan kita bersama.
Selain itu, dalam sosialisasi ini, Bawaslu dan akademisi dari Universitas Musamus Merauke ikut memberikan materi tentang pilkada ke para pemuda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan calon gubernur Papua nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai, saat berkampanye di Organda, Kota Jayapura, Papua, meminta pendukungnya berkampanye santun dan damai. Kampanye santun dan damai itu tidak boleh saling menghina dan mencela sesama paslon. Bahkan, paslon ini menekankan pendukungnya terus menjaga kedamaian. Ben-Hur Tomimano meminta pendukung mensosialisasikan program ke masyarakat, bukan malah menghina dan mencari kekurangan paslon tertentu. Bukan saya yang bicara, undang-undang menyatakan menjadi tulang di negerinya sendiri. Karena ini bukan tanah kosong, ada penghuninya, anak-anak kami. Yang ada di Kota Jayapura, yang ada di Kerom, yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di Sambi, yang ada di Mambramo Raya, anak-anak kami. Kalau kau bukan anak kami, jangan menari-nari di atas tanah ini. Tanah ini ada penghuninya. Ben-Hur Tomimano di hadapan warga menjanjikan akan membenahi posyandu sehingga anak-anak di komplek Organda bisa menikmati fasilitas kesehatan dengan baik. Selain itu juga program utama BTMYB adalah pendidikan dan kesehatan, di mana akan menempatkan guru dan nakes yang memadai di wilayah terpencil. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen, berkampanye dengan mengunjungi pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pasangan ini bertolak dari Serui, Kepulauan Yapen, menggunakan kapal cepat mengarungi lautan Ambai selama 1 jam. Di Kampung Dawai, rombongan Mario disambut meriah dengan tarian adat. Matius Fakiri mengatakan untuk mewujudkan visi dan misi Papua cerdas, sejahtera dan harmonis, ia membutuhkan kerjasama masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga kedamaian. Hari ini kan saya ke Dawai ya, Yapen Timur. Yapen Timur ya tadi. Yapen Timur ini kan juga ada perusahaan ini juga kan karyawan banyak. Ini kan bagus untuk suara sehingga kami hari ini berkunjung, mudah-mudahan kehadiran kami di sini sekalian tatap muka, kampanye dialogis, ini mudah-mudahan pada saat pemilu nanti bisa dapat suara. Tentunya banyak hal juga saya lihat dari masyarakat di sekitar perusahaan, kami berharap dengan potret ini ke depan, tentunya harga investasi ini juga menguntungkan untuk masyarakat sekitar. Jadi saya terima kasih bisa sampai di sini, sukses terus. Pasangan ini juga mendengar keluhan warga, diantaranya masalah jaringan listrik, pasar, dan air bersih. Usai dialog, Matius dan Aryoko menyempatkan diri belusukan ke pasar dan membeli barang dagangan di Pasar Dawai. Pasangan Matius Fakiri dan Aryoko atau Mario juga mendengar langsung keluhan warga di Pasar Dawai. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.